Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Akmalunisa dengan NIM 2120647 dari Prodi PGMI kelas 2B. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Oke, mari kita kaji terlebih dahulu pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah atau ziyadah. Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib atau fardu bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasarnya antara lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,7 kg, dan ada pula yang mengatakan 3 kg, yang berupa makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan atau di daerah sekitar. Zakat mal atau bisa disebut juga zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Selanjutnya adalah syarat zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan siangnya. Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama, niat zakat fitrah. Yang kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga, terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini adalah yang dimaksud zakat mal. Yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, zakat perniagaan. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan. Yang keenam, zakat pertambangan. Yang ketujuh, zakat perindustrian. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa. Yang kesembilan, zakat rikas. Seseorang itu dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai berikut. Pertama, harta berkepemilikan penuh. Yang kedua, harta tersebut halal secara syariat. Yang ketiga, harta yang bersifat berkembang atau produktif. Yang keempat, mencakupi kegunaan atau nisab. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hukum utang. Yang keenam, memiliki selama 1 tahun atau bisa disebut juga dengan haul, atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Golongan yang berhak menerima zakat sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu berjumlah 8 orang. Yang pertama adalah 8 golongan. Yang pertama adalah
fakir, miskin, golongan yang berhak menerima zakat. Golongan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran yang berjumlah 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah musafir. Yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat sangat banyak sekali. Di antaranya sebagai berikut. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat tersebut juga dapat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Yang keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.